Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba akan bahas tentang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat menurut definisi ini bilangan berpangkat. Jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A ditulis dengan A pangkat N. Jadi bilangan berpangkat itu pangkat N dari A ditulis dengan A pangkat N. A pangkat N di mana A-nya A kali A, di sini kali A kali dan seterusnya kali A, yang ini sebanyak N faktor. Jadi kalau misalkan A-nya adanya ini, A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A. Kemudian A pangkat 5 sama dengan A kali A kali A kali A kali A, itu bilangan berpangkat definisinya. Kemudian misalkan 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Misalkan lagi 3 pangkat 6, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, jadi sebanyak 6 kali. Misalkan 5 pangkat 4, 5 nya sebanyak 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5, itu yang dinamakan dengan bilangan berpangkat. Jadi A pangkat N, A kali A kali A kali dan seterusnya kali A sebanyak N faktor. Nah, di sini ada sifat-sifatnya untuk bilangan berpangkat. Pertama, sifatnya itu sifat eksponen. Pertama untuk perkalian eksponen. Perkalian eksponen. Perkalian eksponen seperti apa? Ketika ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, ini kita tinggal jumlahkan saja pangkatnya menjadi, yang jelas di sini A-nya harus sama, atau ini basis bilangannya, atau ini bilangan pokoknya harus sama. Kalau di sini A, berarti di sini A. Jadi tinggal dijumlahkan A pangkat M ditambah N. Jadi di sini bilangan pokoknya harus sama. Misalkan 2 pangkat 3 kemudian dikalikan dengan 2 pangkat 4, karena bilangan pokoknya sama 2, jadi kita tinggal jumlahkan saja 2 pangkat 3 ditambah 4. Kemudian misalkan 5 pangkat 3 kali 3 pangkat 5. Nah, ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena di sini tidak sama bilangan pokoknya. Jadi ini tidak bisa diselesaikan dengan sifat perkalian eksponen. Misalkan lagi 4 pangkat 2 ditambah dengan 4 pangkat 1. Maaf, dikali ya, kali 4 pangkat 1 sama dengan 4 pangkat 3. Dari mana 4 pangkat 3? Kita jumlahkan saja. Misalnya tadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 tadi sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 7 ya, 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 dari 3 ditambah 4. Misalkan saja 2 pangkat 3 itu 2-nya 3 kali, faktornya sebanyak 3 kali. Nah, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kemudian 2 pangkat 4, 2 kali lagi dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sebanyak 2 pangkat 7. Jadi seperti itu. Kemudian misalnya lagi 3 pangkat 3 kali dengan 3 pangkat 5. Ini pun sama, jadi kita tinggal jumlahkan saja 3 pangkat 8. Dari mana pangkat 8? 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3 kali dengan 3 pangkat 5, yaitu 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 3 pangkat 8. Berikutnya untuk sifat yang kedua adalah sifat pembagian eksponen. Pembagian eksponen. Untuk pembagian eksponen, ketika tadi perkalian itu dijumlah A pangkat N, sekarang dibagi A pangkat N dengan basis atau bilangan pokok yang sama. Jadi tinggal kita kurangkan saja A pangkat M dikurangi N. A pangkat M dikurangi N. A pangkat M dikurangi
dikurangi N. Dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya A pangkat 4 dibagi dengan A pangkat 1 atau A saja. Penyelesaiannya yaitu A pangkat 4, A-nya sebanyak 4 faktor, A kali A kali A kali A. A jarak yang sama, habis 1, jadi tinggal 1, 2, 3. A pangkat 3 ini untuk pembagiannya. Atau misalkan A pangkat 7 dibagi dengan A pangkat 5. Jadi A kali A kali A kali A kali A kali A kali A sebanyak 7 faktor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibagi dengan A pangkat 5A kali A kali A kali A kali A 5 faktor. Kita coret yang samanya berarti sebanyak 5 angka. Nah, jadi A pangkat 2 dari mana? Dari A pangkat 7 dikurangi 5. Jadi A pangkat 2. Jadi kalau ada pembagian tinggal dikurangi saja. Contohnya misalkan 7 pangkat 5 dibagi dengan 7 pangkat 3. Jadi tinggal 7 pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan 7 pangkat 2. Kemudian misalkan 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2. Nah, ini tidak bisa karena bilangan pokoknya tidak sama. Kemudian misalnya lagi 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 1. Jadi 10 dibagi pangkat 3. Dari mana pangkat 3? 4 dikurangi 1. Setelah pembagian, sekarang kita punya perpangkatan eksponen. Sifat yang berikutnya itu perpangkatan eksponen. Perpangkatan eksponen seperti apa? Misalkan sekarang pangkat dipangkatkan lagi. A pangkat N dipangkatkan N, ini menjadi A pangkat N kali N, pangkat yang dipangkatkan lagi. Contohnya 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, artinya 2 dulu pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 2 kali, kalikan lagi sebanyak 2 kali, jadi 2 pangkat 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi 2 pangkat 6, sehingga 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 itu sama saja dengan 2 kali 3, 2 pangkat 3 kali 2, hasilnya adalah 2 pangkat 6, itu perpangkatan yang dipangkatkan lagi. Contohnya lagi, misalkan 5 pangkat 7 dipangkatkan 6. Artinya di sini 5 pangkat 7 kali 6. Jadi 5 pangkat 7 kali 6 itu 5 pangkat 42. Cukup besar bilangannya, angkanya. Contohnya misalkan 3 pangkat 3 dipangkatkan 4. 3 pangkat 3 itu kita ambil 3 kali dulu, 3 pangkat 3 dulu. 3 pangkat 3 itu ini 3 kali 3 kali 3. Kemudian dipangkatkan 4 kali, dikalikan saja sebanyak 4 kali, yang 3 kali 3 nya baru 2. Kemudian kalikan lagi 1, 2, 3 baru 3. Kemudian kalikan lagi dengan 3, 3, 3. Dan ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 3 pangkat 12 dari mana? Dari 3 pangkat 3 kali 4. Jadi 3 pangkat 12. Untuk yang berikutnya, setelah perpangkatan eksponen atau pangkat yang tadi dipangkatkan lagi, ada perpangkatan dua bilangan atau lebih. Perpangkatan dua bilangan atau lebih, misalkan A kali B. Nah, sini A kali B dipangkatkan N. Ini kita bisa pangkatkan masing-masing, jadi tidak perlu dikalikan, tapi kita pangkatkan masing-masing. Pada A pangkat M kali B pangkat N. Contohnya 2 kali 3 pangkat 5. Ini bisa selesai dengan 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5. Begitupun dengan nanti ada pembagiannya. Jadi A per B pangkat
M. Pembagian atau perpangkatan bilangan pecahan sama saja dengan A pangkat M dengan B pangkat M dengan B-nya tidak sama dengan 0 ya, B-nya jangan sama dengan 0. Contohnya misalkan 1/5 dipangkatkan 3, artinya 1 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Ketika 1 dipangkatkan bilangan apapun nilainya adalah 1, jadi 1/5 pangkat 3 itu adalah perpangkatan dari bilangan pecahan. Ya, kemudian sifat berikutnya ada perpangkatan atau bilangan berpangkat 0. Ada bilangan berpangkat 0. Bilangan berpangkat 0, jadi ketika suatu bilangan dipangkatkan 0, A pangkat 0 nilainya adalah 1. 2 pangkat 0 tetap nilainya 1, 3 pangkat 0 tetap nilainya 1, 4 pangkat 0 tetap nilainya 1, 5 pangkat 0 tetap nilainya 1. Jadi di sini suatu bilangan yang dipangkatkan dengan 0 nilainya 1, mau itu 1 juta pun tetap dipangkatkan 1 dengan syarat si A-nya tidak boleh sama dengan 0, itu syaratnya. Kemudian ada bilangan berpangkat negatif. Nah, sifat berikutnya adalah bilangan berpangkat negatif. Untuk bilangan berpangkat negatif di sini misalkan A pangkat negatif M ini kita buat menjadi pangkat positif karena di sini negatif pangkatnya kita buat menjadi pangkat positif. Contohnya gini, 2A pangkat negatif 2A pangkat negatif 2 seperti apa? Ini tidak bisa diselesaikan dengan negatif 2 kali negatif 2. Ini tidak bisa diselesaikan. Jadi harusnya seperti apa? Ini si pangkat negatif kita buat menjadi pangkat positif. Kita buat menjadi pangkat positif A pangkat negatif M sama dengan 1 per, jadi dalam bentuk pecahan, 1 per A pangkat M. Akhirnya pangkatnya adalah positif. Contohnya gini, 2, maaf yang tadi ya, A pangkat negatif 2. A pangkat negatif 2 menjadi di sini 1 per 2, maaf 1 per A pangkat 2, artinya jadi 1 per A kali 1 per A itu. Jadi tadi tidak bisa ditulis dengan negatif 2 kali negatif 2. Contohnya lagi, misalkan 3 pangkat negatif 5, artinya ini 1 per 3, 1 per 3 ya. Yuk. Nah, 3 pangkat negatif 5 sama dengan 1 per 3 pangkatnya pangkat 5, jadi positif. Awalnya negatif jadi positif. Begitupun kalau misalkan 1 per 4 pangkat negatif 3. Jadi kita buat 1 per 1 per 4 pangkat 3 sama dengan 1, karena dibagi sebuah pecahan, jadi 1 kali 4 pangkat 3 per 1 sama dengan 4 pangkat 3, seperti itu ya. Ya, di sini ada satu contoh soal yang akan kita selesaikan dengan perpangkatan di sini, tapi campuran, ada yang negatif, ada yang positif, kemudian dibagi juga. Jadi pertama kita selesaikan sesuai dengan basisnya masing-masing. Kita akan selesaikan per sukunya, itu sesuai dengan basisnya masing-masing. Contohnya gini, 2 pangkat negatif 3 dikalikan dengan B pangkat negatif 5, kemudian dikalikan lagi dengan C pangkat 2 per 6A 2A pangkat negatif 3 ya, 2A pangkat negatif 3 dikalikan dengan B pangkat negatif 5 dikalikan dengan C pangkat 2 dibagi dengan 6A pangkat 9 dikalikan dengan B pangkat 2 dikalikan dengan C pangkat negatif 1. Nah, kita kerja di sini dulu. Untuk 2 per 6 itu 2 per 6. Kita simpan dulu 2 per 6. A-nya pangkat negatif di sini pangkat positif. Nah, A dibagi A bisa tadi ya, A dibagi A bisa, sehingga A-nya A pangkat negatif 3, sifat pembagian itu sama saja dengan dikurangi, jadi negatif 9. Jadi A pangkat negatif 3
Kemudian karena dibagi A pangkat negatif 3 dibagi dengan A pangkat 9, jadi A pangkat negatif 3 dikurangi 9. Karena sifat pembagian itu menjadi pengurangan. Begitupun dengan B kali B, B-nya pangkat negatif 5, ini dibagi, karena dibagi berarti dikurangi 2. Begitupun dengan C, C-nya pangkat 2, C-nya pangkat 2 ya. C-nya pangkat 2 dibagi dengan negatif 1 dikurangi dengan negatif 1. Sehingga untuk 2/6 kalau kita sederhanakan adalah 1/3. A-nya pangkat negatif 3, negatif 9. Kita punya utang 3, utang lagi 9, jadi negatif 12. Kemudian B-nya adalah negatif 7. Dan C-nya negatif 7 dari mana? Negatif 5 ditambah negatif 2 atau negatif 5 negatif 2, atau punya utang 5 utang lagi 2, jadi makin besar negatif 7. Dan C-nya, nah di sini lihat tandanya negatif ke negatif, beda seperti ini ya, negatif ke negatif ini seperti nabrak gitu, jadi negatif kali negatif positif. Akhirnya di sini 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi yang pangkat positif hanya C saja. Yang pangkat positif hanya C saja. Yang pangkat positif hanya C saja. Jadi kita selesaikan dengan 1, karena pangkat positif C dan ini adalah pangkat negatif. Yang pangkat negatif ini kita buat menjadi pangkat positif, sehingga kita selesaikan 1 kali C, C pangkat 3 per 3 kali A pangkat 12 B pangkat 7. Itu penyelesaian akhirnya. C pangkat 3 ini dari sini, karena positif pangkatnya jadi dia tetap posisinya di pembilang. Yang ini yang pangkatnya negatif, A dengan B kita buat menjadi sebuah pangkat positif, tapi pindah posisinya bukan di pembilang lagi, penyebut, dan akhirnya ini menjadi sebuah pecahan. Satunya kemana? Ketika 1 dikalikan dengan bilangan apapun. Di sini ada 1, cuman kita tidak tulis ya kalau untuk 1, kecuali lebih dari 1. Jadi C pangkat 3 per A pangkat 12 asalnya negatif jadi positif. Kemudian B pangkat 7 asalnya negatif jadi positif, tapi dia ada di sebuah penyebut. Kemudian ada contoh yang lain di sini. A pangkat 3, contoh yang kedua ya. A pangkat 3 kemudian kali dengan B pangkat negatif 2 kali dengan C pangkat 6 dibagi dengan A, B, C. Nah, dibagi dengan A, B, C. A pangkat 3, ini 3 ya, maaf. A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 1, karena di sini yang pokoknya sama, kita selesaikan yang sama dulu ya. Ini menjadi A pangkat 2. Dari mana 2? Dari 3 dikurangi 1, atau kita tulis ulang A pangkat 3 dikurangi 1. Kemudian B-nya kita tulis negatif 2, B pangkat negatif 2 dikurangi B, B-nya pangkat 1 dikurangi 1, dan C-nya adalah 6 dikurangi 1 pangkatnya. Dari mana? A pangkat 3 dikurangi 1, karena sini 1 ya, A pangkat 3 dikurangi A pangkat 1, atau kita tulis A pangkatnya 3 dikurangi 1. B pangkat negatif 2 dikurangi B pangkat 1, kita ambil B pangkat negatif 2 karena sebuah pembagian jadi negatif 1, jadi B pangkat negatif 2 dikurangi B pangkat negatif 1, dan C-nya di sini C pangkat 6 dikurangi 1, sehingga A-nya kita punya pangkat 2, kemudian B-nya pangkat negatif 3, dan C-nya pangkat 5. Nah, ternyata ada yang negatif B. Yang negatif B kita buat menjadi pangkat positif. A pangkat 2, C pangkat 5 per B pangkat 3. Ini jawaban akhirnya.